Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami muliakan Kiai Haji Imam Hasyim Ali, pengasuh Pondok Pesantren Taufikiyah. Yang kami muliakan Kiai Haji Hasim, Kepala Pondok Pesantren Taufikiyah. Yang terhormat Bapak Muhammad Saleh MPD, Kepala Madrasah Aliyah At-Taufikiyah. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru di Madrasah Aliyah At-Taufikiyah dan semua peserta training Hanifidah yang sama-sama saya cinta sayangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asdaq dari MA At-Taufikiyah akan mempresentasikan peta imajinasi tentang anekdot. Berbicara anekdot, kata kunci dari anekdot ini adalah cerita yang lucu. Tetapi di balik kelucuan itu tidak sekedar lucu. Dan nanti akan kita bahas panjang lebar tentang anekdot anekdot ini dalam membandingkan anekdot dengan humor. Namun sebelumnya yang akan kita bahas dalam anekdot ini, yang pertama adalah mengkritisi teks anekdot. Kemudian yang kedua, mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Dan yang ketiga adalah struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang terakhir adalah menciptakan kembali teks anekdot. Kita mulai dari yang pertama, mengkritisi teks anekdot. Kita akan dapat mengkritisi teks anekdot itu diawali dengan kita itu bisa mencari pokok-pokok isi anekdot. Jadi diawali dengan kegiatan membaca salah satu contoh dari teks anekdot. Kemudian selesai membaca, maka kita tentukan apa isi dari teks anekdot tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca teks anekdot, tentunya kita menemukan kelucuan-kelucuan dalam teks anekdot tersebut, sehingga kita langsung menyampaikan apa penyebab dari kelucuan anekdot yang telah kita baca. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, bagian mengonstruksi makna tersirat teks anekdot. Yang pertama adalah membandingkan anekdot dengan humor. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa anekdot dengan humor ini sama-sama cerita yang lucu. Tetapi kalau humor itu hanya lucu saja, sedangkan anekdot itu dibalik kelucuan ada kritikan dan sindiran yang disampaikan. Kemudian ada juga di dalamnya, dalam makna tersirat ini ada analisis kritik, ada analisis kritik. Jadi menganalisis kritik yang disampaikan dalam teks anekdot tersebut. Kemudian kritik yang disampaikan itu biasanya dalam teks anekdot itu menggunakan makna idiomatis. Makna idiomatis ini adalah makna yang bukan sebenarnya. Jadi hampir sama dengan istilah makna konotasi. Kemudian dalam mengonstruksi makna tersirat ini, maknanya itu yang namanya tersirat, maknanya itu tidak terungkapkan tetapi ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, struktur dan kebahasaan. Saya mulai dari strukturnya dulu. Struktur dalam teks itu ada 5. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi, dan yang ketiga adalah krisis, yang keempat adalah reaksi, dan yang terakhir yang kelima adalah modal. Kemudian unsur kebahasaan yang menonjol dalam teks anekdot ini ada 6. Yang pertama adalah kalimat yang menunjukkan masa lalu. Mengapa masa lalu? Karena teks anekdot ini adalah cerita.
baru akan diceritakan ketika sudah berlalu atau peristiwanya sudah berlalu. Kemudian yang kedua, ada kalimat retoris. Kalimat retoris ini adalah kalimat pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Apa alasannya? Karena sebenarnya penanya sudah mengetahui apa jawaban dari yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga, adalah adanya konjungsi yang menyatakan satu, misalnya konjungsi akhirnya, konjungsi lanjutnya. Kemudian ada kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini berarti menunjukkan sedang melakukan suatu pekerjaan yang ditandai dengan adanya imbuhan atau afiksasi awalan dan ber. Kemudian ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Dan yang terakhir, bahasan yang menonjol dalam teks anekdot adalah adanya kalimat sebelum. Kemudian bahasan yang terakhir adalah menciptakan kembali teks anekdot. Untuk dapatnya menciptakan kembali teks anekdot, maka bisa diawali yang pertama dengan menceritakan kembali teks anekdot yang telah ada menggunakan pola yang berbeda atau menggunakan bahasa sendiri. Kemudian setelah terbiasa kita menceritakan kembali teks anekdot yang ada, maka kita itu akan dapat menyusun teks anekdot. Atau bagaimana? Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan pada saat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.